Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kardova dari kelas 12-1, absen 19. Di sini saya akan membuat video untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dengan guru mata pelajaran Ibu Lina Herlina. Manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan sejarah dan kebudayaan. Namun, dewasa ini kita dihadapkan pada persoalan rendahnya minat generasi milenial terhadap sejarah. Tidak menarik. Adanya perkembangan zaman, sejarah kerap kali dianggap sebagai hal yang membosankan dan tidak menarik. Adanya perkembangan zaman yang begitu pesat, sejarah sepertinya dilupakan dan disangkal. Banyak yang berpikiran sejarah identik dengan belajar masa lalu. Pasalnya, sejarah berperan penting dalam pendidikan generasi milenial. Lantas, mengapa sejarah itu penting untuk dipelajari oleh generasi milenial? Pengertian sejarah. Pengertian sejarah menurut para ahli. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Nah, setelah ini ada menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia, atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Nah, ini menurut R. Muhammad Ali. Dalam bukunya, Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut. Jumlah perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang pertama itu ada cerita tentang perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Yang kedua itu ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Selanjutnya, manfaat sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu membantu kita memahami orang dan masyarakat. Sejarah menawarkan satu-satunya basis bukti yang luas untuk kontemplasi dan analisis tentang bagaimana masyarakat berfungsi. Dan orang perlu memiliki pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi hanya untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya tuh sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Berkontribusi pada pemahaman moral, dalam hal ini sejarah menyediakan medan untuk kontemplasi moral, mulai dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Studi tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tetapi juga orang-orang yang memberikan pelajaran keberanian dan ketekunan. Setelah ini, sejarah memberikan identitas. Mempelajari sejarah keluarga sendiri adalah penggunaan yang paling sederhana dan paling jelas dari sejarah. Karena ini memberikan fakta tentang silsilah dan sebagai dasar untuk memahami bagaimana keluarga telah berinteraksi dengan perubahan sejarah yang lebih besar. Terus ada sejarah membuat kita belajar lebih hati-hati. Sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejurusan atau keterampilan tertentu seperti navigasi, jurnalistik, senjata atau militer, dan lain sebagainya. Belajar sejarah membuat kita jadi lebih hati-hati mengenai banyak hal. Salah satunya agar menghindari kesalahan yang mungkin saja sebelumnya sudah pernah terjadi, termasuk dalam hal pekerjaan. Terus sejarah dapat memberikan kesenangan. Berkaitan dengan fungsi rekreasi, belajar sejarah dapat memberi rasa kesenangan maupun keindahan. Seorang pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian membaca, baik itu berupa roman maupun cerita-cerita peristiwa lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.